Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam lanjutan pembelajaran bahasa Arab ya. Insyaallah hari ini Ustadz akan mereview kembali tentang fi'il ya. Kemarin atau minggu yang lalu kita sudah sampai pada fi'lul amr ya. Fi'lul amr itu kata kerja untuk memerintah ya. Baik, sebelum Ustadz menyampaikan materi tentang fi'lul amr ini, Ustadz ingin mengulang sekali lagi ya. Mungkin di antara Anda semua ada yang belum memahami tentang kerjanya fi'lul amr ini. Baik, jadi fi'il ya, atau kata kerja terbagi dalam 3 perubahan waktu ya. Ada yang lampau, ada yang sekarang atau yang akan dikerjakan, dan ada yang memerintah. Nah, ini fi'il amr. Kalau dia madhi atau dia fi'lul yang sudah dikerjakan atau yang telah lalu, maka kita akan menggunakan misalkan di sini kata jalasa. Nah, ini bentuk daripada madhi. Jalasa ya, sesuatu yang sudah dikerjakan. Misalkan huwa jalasa, dia sudah duduk ya, maka dia menggunakan yang seperti ini, jalasa. Kalau dia sedang atau yang akan dikerjakan, maka dia menggunakan yajlisu. Yajlisu ya. Ketika dia berubah menjadi sesuatu yang belum dikerjakan, ini kan sudah dikerjakan ya, sudah dikerjakan, maka dia jadi duduk, jalasa, menjadi huwa jalasa, dia sudah duduk. Kalau dia akan dikerjakan atau yang sementara, maka misalkan Ustaz sedang duduk, nah Ustaz menggunakan huwa atau ustadzun yajlisu fil fasl. Ustaz sedang duduk mungkin di dalam kelas ya. Kemudian Ustaz dapatkan ketika Ustaz menyuruh atau memberi tugas membuat kalimat dengan menggunakan fi'lul amr, Ustaz dapatkan di antara Anda semua ada yang masih belum paham tentang fi'il amr itu. Jadi dia menggunakan kalimat dengan menggunakan fi'lul madhi ya, atau fi'lul amr, fi'lul mudhari. Nah, ini tidak termasuk daripada fi'lul amr ya. Yang Ustaz minta fi'lul amr, maka kita harus menggunakan fi'lul amr. Fi'lul amr misalkan di sini menjadi ijlis ya. Duduklah. Ijlis. Nah, ini yang dimaksud dengan fi'lul amr, bukan fi'lul madhi, bukan fi'lul mudhari ya. Contohnya di sini adalah ijlis 'alal kursi. Nah, duduklah. Misalkan Ustaz memerintah seseorang ya, di lawan bicara Ustaz, maka Ustaz menggunakan fi'lul amri untuk memerintah ya. Jadi ini untuk perintah. Bagi kita ingin memerintah, maka gunakanlah kata kerja al-amr ya, perintah. Ijlis 'alal kursi. Ijlis 'alal kursi. Kemudian jadi jangan
menggunakan kalimat-kalimat atau kata kerja yang tidak tepat ya. Jadi Ustadz minta untuk membuat kalimat dengan menggunakan fi'lul amr, maka jangan menggunakan fi'lul madhi. Kalau fi'lul madhi berarti sudah berbeda. Ya, jalasa, yajlisu ini bukan bagian daripada fi'lul amr. Nah, untuk lebih memahami, kalian harus membuka apa perubahan-perubahannya ya. Di dalam halaman 10 di situ sudah ada jelas ya perubahan-perubahan dari fi'lul madhi ya. Di sini ada fi'lul madhi ya. Jalasa, dakhala, kharaja, rama, dhahaba, fataha, intadhara, qara'a, akhadha, wada'a. Ya, misalnya di sini Ustaz tulis lagi kata qara'a ya. Qara'a fi'lul madhinya qara'a. Nah, menjadi fi'lul mudhari atau yang akan dilaksanakan atau yang sedang menjadi yaqra'u. Yaqra'u. Ketika kita ingin memerintah seseorang, bacalah buku itu misalkan. Iqra'u. Atau iqra ya. Iqra. Nah, ini seperti inilah bentuk daripada fi'lul amr. Iqra ya. Iqra'ul kitab. Iqra'ul kitab. Kalau seperti ini ya. Ini kan bentuknya fi'lul amr. Kalau dia bertemu dengan sukun, nah ini kan dia sukun ya. Ini sukun. Sukun dengan sukun ketika bertemu, maka sukunnya di iqra ini dijadikan majrur atau kasroh ya. Kasroh menjadi iqra'il kitab. Nah, iqra'il kitab. Ya Muhammad misalkan ya. Di sini ada kata Muhammad. Ya Muhammad, iqra'il kitab. Ya. Bacalah buku itu. Maka jangan menggunakan yaqra ya, karena ini sudah fi'lul mudhari. Nah, ya, tidak ada kata-kata perintah di sini ya. Yang harus kalian bedakan antara fi'lul amr, fi'lul madhi dan fi'lul mudhari. Kalau saya minta fi'lul amr, maka kalian menggunakan iqra. Jangan dikatakan yaqra'u. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di halaman 11 juga. Ya. Jadi di situ ada fi'il amr. Ya. Kalau kita menyuruh satu orang laki-laki maka menggunakan iqra. Ya, misalkan kita menyuruh seseorang, bacalah buku itu. Nah, ini untuk laki-laki. Dhamirnya anta. Ya. Kita menyuruh seseorang laki-laki lawan bicara kita memerintahnya, tapi dia seorang laki-laki maka menggunakan anta. Anta iqra'il kitab. Kalau dia perempuan maka menggunakan iqra'i. Nah, iqra'i. Nah, di sini ada ketambahan di sini ada ketambahan ya. Ya. Ini perempuan ya. Kita misalnya menyuruh Fatimah, maka gunakanlah dhamir ya, iqra'i ya, dhamir anti ya. Anti. Kalau kita menyuruh banyak orang, iqra'u ya. Misalkan menyuruh kumpulan lebih dari 2 misalkan.
Misalkan dalam satu kelas Ustadz perintahkan semua murid-murid membaca buku, ya, maka menggunakan iqra'ul nah, iqra'ul kitab. Wahai anak-anak, ya, ayyuhat talamid, Ustaz perintahkan murid-murid dalam kelas, ayyuhat talamid iqra'ul kitab atau iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Ya, maka menggunakan dhamir antum. Ini antum, ya. Kalau dia perempuan, ya, banyak perempuan misalkan, nah, maka kita menggunakan iqra'na. Nah, iqra'na. Ini dhamir antunna. Iqra'na. Iqra'. Nah, ini. Iqra'na. Iqra'nal kitab. Ya. Ustaz menyuruh perempuan, ya, semuanya perempuan yang hadir dalam kelas, maka Ustaz menggunakan iqra'nal kitab, ya. Itu perubahannya. Kalau 2 orang gimana? Nah, kalau 2 orang laki-laki misalkan menjadi iqra'a, iqra'a, ya. Iqra'a al-kitab. Jadi seperti itu. Jadi kalau menyuruh banyak orang, iqra'u, menyuruh semua yang hadir adalah perempuan, ya, akhwat atau thalibat perempuan, maka Ustaz menggunakan iqra'nal kitab. Seperti itu, ya. Kalau menyuruh 1 orang tadi iqra'il kitab. Baik, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Untuk lebih jelasnya kalian harus membaca perubahan-perubahan dari dhamir itu sendiri, ya. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Baik, mudah-mudahan dipahami. Nah, kita sekarang masuk ke fi'il madhi, ya. Fi'il madhi. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita sekarang masuk ke secara khusus atau mengerucut ke fi'il madhi, ya, fi'il madhi atau kata kerja yang telah lalu atau lampau, ya. Nah, di sini Ustaz sudah buatkan perubahan-perubahan dhamir, ya. Perubahan-perubahan dhamir ini akan berguna sekali kalau kita ingin berbicara, ya, atau ingin menulis, maka kita harus menyesuaikan dengan siapa kita berbicara, ya, atau siapa yang akan kita tuliskan atau bicarakan. Baik, di sini ada 12 bentuk perubahan dhamir, ya. Ada huwa, itu untuk laki-laki, kemudian dia perempuan, ya, ini dia laki-laki, dia perempuan, kemudian huma, mereka berdua, ya, mereka berdua laki-laki. Kemudian hum, mereka semuanya, ya, laki-laki, ya, hum. Kemudian hunna, mereka semuanya, ya, banyak, ya, lebih dari 2, ya, 3 dan seterusnya, maka menggunakan hunna. Hunna. Kemudian di sini ada ana. Nah, kemudian nahnu. Ini
Ini domir mutakallim ya. Ini domir mutakallim. Ana dan nahnu. Kemudian anta. Nah, ini engkau laki-laki. Ini tadi kami ya, kami semua. Kemudian saya, anak, anta engkau laki-laki, anti engkau perempuan. Kemudian antuma, kalian berdua laki-laki. Antuma. Kemudian kalian semua laki-laki. Ya, antum. Ya, antum. Kemudian kalian semua perempuan. Antunna. Ya. Ini adalah 12 perubahan dhamir. Baik. Kita langsung ke fiilnya ya. Nah, di sini Ustaz menuliskan fiil dakhala atau masuk. Dakhala masuk. Kalau dia huwa menggunakan dakhala. Kemudian hiya dakhalat ya. Dakhalat. Nah, sudah berubah ya. Kemudian huma menjadi dakhala ya. Huma dakhala. Ya, kalian berdua laki-laki telah masuk ya. Huma dakhala. Bukan kalian ya, mereka ya. Mereka berdua. Kemudian hum, mereka semua laki-laki. Dakhalu. Misalkan saya bicara sama kumpulan orang, sudah masuk. Dakhalu, hum dakhalu. Mereka telah masuk ke kelas misalkan. Hum dakhalu, dakhalul fasla. Mereka telah masuk ke kelas. Kemudian hunna dakhalna, mereka perempuan semuanya telah masuk. Hunna dakhalna. Kemudian ana dakhaltu, saya telah masuk. Kemudian nahnu dakhalna, kami telah masuk. Nahnu dakhalna. Kemudian anta dakhalta, engkau telah masuk. Kemudian anti dakhalti, engkau perempuan telah masuk. Kemudian antuma dakhaltuma. Nah, antuma dakhaltuma. Kalian laki-laki, kalian dua orang laki-laki telah masuk. Antum dakhaltum. Nah, kalian semua laki-laki telah masuk. Antunna, kalian semua perempuan telah masuk. Nah, ini bentuk-bentuk perubahan dhamir ya. Nah, untuk hari ini kita pelajari fi'il madhi dulu ya. Kalian hafalkan ya. Kalian pelajari, kalian hafalkan bentuk-bentuk daripada perubahan-perubahan dhamir ini ya. Di buku ini ya, fi'il madhinya masih hanya sampai hunna ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma dan hunna. Tapi Ustadz langsung saja ya, walaupun di buku nggak ada, biar kalian memahami perubahan dhamir ya. Kalau kita berbicara ya dengan orang-orang yang berbeda ya, maka kita bisa memilih yang mana yang cocok dari perubahan-perubahan dhamir yang ada ya. Misalkan kita mau menyuruh atau kita berbicara tentang mereka perempuan, maka kita menggunakan antunna ya. Antunna dakhaltunna ya, kalian telah masuk ke surga. Antunna dakhaltunna, kalian telah masuk.
kalau kita berbicara misalkan dengan membicarakan saya sendiri pribadi, ana dakhaltu ghurfa, misalkan saya telah masuk ke kamar. Ana dakhaltu faslu tsalits, ya, misalkan saya telah masuk ke kelas 3. Nah, begitu. Jadi perubahan-perubahan ini sangat sangat penting, ya, kalian harus pahami. Mungkin demikian dulu pelajaran bahasa Arab kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dan bermanfaat insyaallah. Nanti insyaallah selanjutnya kita akan pelajari perubahan-perubahan dhamir khusus untuk fi'lul amr, ya, fi'lul mudhari'. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.